ketika ada orang batu, itu partikelnya bisa bertahan lama di udara dan bisa terbang cukup lama di udara gitu. Apalagi kalau ruang yang tertutup dan ventilasi ke situ-situ saja gitu. Nah, ini ternyata Hey, gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu dengan Anda, Hendrik Ronald di sini. Terima kasih buat Anda sudah like, sudah komen, sudah subscribe, dan sudah share video-video saya. Terima kasih banyak Anda sudah support saya. Nah, kali ini kita pengen ngebahas tentang apakah COVID tersebut bisa menular lewat makanan, oke? Karena begini, ada begitu banyak kecemasan orang sekarang, mereka banyak tidak mau pergi keluar, mereka bahkan takut juga kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya makanan yang saya pesan ini sudah ketularan sama orang yang sudah terkena COVID gitu ya. Bisa kena atau enggak? Jawaban singkatnya adalah seperti ini, tidak gitu ya. Jadi, itu tidak bisa menular lewat makanan. Tapi yang bahayanya apa? Yang bahayanya adalah kalau misalnya Anda duduk di rumah makan gitu ya, dan ternyata meja Anda itu bekas dari orang yang terkena droplets orang gitu ya. Nah, itu bahaya. Itu makanya saya kalau pergi makan, saya selalu membawa ini. Nih, saya selalu membawa ini atau membawa ini gitu. Peduli amat, orang mau ngeliatin ya, peduli amat gitu. Yang penting saya sehat dulu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya saya duduk di meja makan, terus misalnya tangan saya kena sama meja makan, terus tangan saya begini, gawat. Karena nggak mungkin makan terus nggak ngelap hidung, nggak ngelap mulut gitu. Sudah pasti kena. Itu makanya saya cuek amat, saya selalu bawa gini. Dan ini ada bahan aktifnya ini adalah mengandung sabun. Sabun tersebut ampuh untuk membunuh kuman. Kenapa ampuh untuk membunuh kuman? Karena dia langsung merusak membran dari si virus ini. Jadi merusak membrannya seperti ini. Kalau misalnya virus itu kita bayangkan sebagai sebuah telur gitu ya, oke? Jadi telurnya juga ada pelindungnya, itu kulitnya, oke? Kalau misalnya kulit telurnya sudah pecah gitu ya kan nggak bisa disatuin lagi, jelas isinya keluar luber kemana-mana, sudah pasti dia mati. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kena sabun, sudah pasti membrannya langsung pecah dan virusnya langsung mati. Nah, itu makanya saya kemana-mana bawa ini. Kalau misalnya Anda malu, ya Anda bisa bawa disinfektan yang lebih kecil gitu, atau salin air sabun, atau salin ini gitu, merek apapun ya boleh gitu ya. Anda salin, lalu Anda semprotkan. Dan itu menurut saya sangat efektif sekali. Saya mending jadi waiter sekalian gitu ya. Dan tidak ada pernah sekalipun ketika saya makan ke restoran, ada waiter yang komplain sama saya. Tidak ada. Saya cuma bilang, maaf saya permisi nyemprot-nyemprot dulu ya. No problem gitu ya. Nah, itu penting sekali. Dan tapi bagaimana kalau misalnya makanan tersebut kita pegang gitu ya, anggap misalnya ini bukan makanan sudah jadi gitu, tapi kalau misalnya makanan mentah seperti sayur atau buah atau misalnya atau misalnya ayam atau yang lain-lain, kan nggak mungkin misalnya Anda beli apel terus apelnya Anda basuh pakai sabun gitu, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu makanya salah satu yang saya sarankan ini adalah produk dari Osmos. Ini bagus juga ya. Ini adalah water based disinfektan. Jadi disinfektan yang berasal dari air, dan ini bisa Anda pakai untuk semprotkan sama makanan Anda. Jadi kalau misalnya Anda beli sayur, beli buah, beli ayam, beli ikan. Nah, ini bagus menurut saya. Anda boleh pakai yang ini. Kan ya, jangan disemprot pakai sabun. Nah, tapi gini, satu hal yang menarik yang pengen saya bahas adalah juga apakah COVID ini menular dari udara? Karena kita tahu bahwa dulu WHO bilang bahwa COVID tidak menular lewat udara. Tapi ternyata banyak penelitian di akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa COVID menular lewat udara. Ini saya pengen membahas tentang 3 buah kasus, gitu ya. Kasus yang pertama terjadi di Seoul, di South Korea, di Korea Selatan, oke. Itu terjadi di satu buah call center, oke. Di call center ini ternyata ada satu orang yang terkena virus COVID ini. Dan ternyata ketika dia sudah kena virus, dia menularkan begitu banyak teman-temannya. Karena dia call center itu kan deket-deketan, orangnya berhadap-hadapan seperti itu ya. Dan ternyata banyak sekali yang kena gitu. Nah, ini yang pengen saya bahas gitu ya. Ternyata banyak penelitian bahwa ketika kita sudah batuk, Jadi penelitiannya gini, ketika ada orang batuk, itu partikelnya bisa bertahan lama di udara dan bisa terbang cukup lama di udara gitu. Apalagi kalau ruang yang tertutup dan ventilasi ke situ-situ saja gitu. Nah, ini ternyata bisa menularkan gitu ya. Nah, ini makanya yang cukup bahaya. Itu makanya kalau misalnya Anda mau makan gitu, saran saya adalah lebih bagus Anda makan di rumah makan yang punya ventilasi terbuka. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih sehat. Atau kalau misalnya Anda makan di tempat rumah makan gitu ya, Anda punya rumah makan, lebih bagus pintu jendela dibuka dulu. Panas dulu nggak apa-apa, atau kedinginan dulu nggak terlalu masalah. Saya pribadi kalau misalnya saya lagi makan, saya lebih memilih kursi-kursi yang dekat sama pintu gitu ya, sehingga aliran udaranya jauh lebih baik. Dan juga salah satu yang sangat baik untuk mencegah virus ini, untuk membunuh virus adalah sinar UV. Jadi gini, matahari itu menyinarkan 3 jenis sinar UV, sinar ultraviolet A, B, dan C. Dan 3 sinar ini bagus dan bisa membunuh kuman dengan sangat baik. Tapi yang paling efektif untuk membunuh kuman adalah yang C. Tapi yang gawatnya adalah
sinar yang C ini tersaring sehingga tidak bisa masuk ke bumi. Jadi yang bisa masuk cuma sinar UVA dan sinar UVB. Padahal ini adalah yang paling efektif. Nah, tapi tidak ada masalah. Kita bahas dulu tentang ini ya, tentang efektivitas dari sinar matahari. Itu makanya sinar UV ini sangat penting gitu. Kalau misalnya Anda berada di jalan dan itu jalan tuh menurut saya jauh lebih bersih gitu ya, karena virus-virusnya juga sudah mati terkena sinar UV. Nah, kapan saatnya terbaik untuk berjemur ketika kita pengen mendapatkan sinar UV? Ternyata sinar UV terbaik bukan di pagi hari. Sinar UV terbaik ada di siang hari. Jadi pada saat matahari lagi panas-panasnya gitu, jam 12 siang sampai jam 2 siang lagi panas-panasnya, berjemur deh, Anda buka baju deh. Itu bagus banget ya. Nah, itu sudah banyak penelitian yang mengatakan hal itu. Nah, balik ke sini ya. Jadi, kalau misalnya Anda punya kantor, apa manfaat dari sinar UV ini? Ternyata sinar UVC yang paling bagus untuk membunuh virus ini bisa kita dapatkan. Jadi ada banyak produk-produk yang bisa emit atau memancarkan sinar UVC ini. Tapi sinar UVC ini sebenarnya tidak bagus untuk manusia, gitu ya. Nah, itu makanya ketika Anda membeli produk ini juga biasa dilengkapin sama timer. Jadi ada countdown timer, jadi misalnya 10 detik atau 20 detik itu Anda nyalakan. Jadi misalnya dia hitung mundur 10, 9. Ya Anda keluar dari ruangan, Anda jangan di ruangan itu gitu ya. Biasanya sebenarnya menyala kurang lebih sekitar 30 sampai 60 menit. Makin besar ruangannya, Anda perlu makin lama gitu ya. Dan ketika dia sudah menyinari satu ruangan, ya ruangan ini jadi jauh lebih bersih, jauh lebih steril, atau jauh lebih bagus. Tapi tetap yang tidak tersinari, jadi misalnya ada teleponnya ketutup gitu ya, bagian bawahnya nggak kesinar ya, itunya nggak mati gitu. Tapi ini jauh lebih efektif, cara menyinari jauh lebih efektif daripada, bayangkan kalau misalnya Anda harus menyemprot satu ruangan gitu kan, boros banget, nggak mungkin. Apalagi di tempat-tempat misalnya seperti rumah sakit. Karena diketahui bahwa rumah sakit ternyata adalah klaster terbesar, tempat menularkan virus paling banyak gitu ya. Nah, itu makanya di rumah sakit biasa banyak dipakai sinar UVC ini. Bahkan ada yang pakai robot, ada airport yang sekarang sudah pakai robot sinar UVC gitu ya. Dan bahkan alat ini juga dipakai untuk membersihkan pesawat terbang. Jadi pesawat terbang tuh kalau misalnya membersihkan virus Ebola, virus yang lain-lain gitu ya. Nah, mereka tuh disinarin jalan di tengah-tengah pesawat gitu. Itu disinarin itu untuk mensterilkan pesawat, dan sinar ini sudah diketahui memang dari dulu memang sudah ampuh. Jadi sejak tahun-tahun dulu dipakai untuk membersihkan permukaan, untuk bersihkan air gitu. Itu sudah sejak zaman dulu kala dan terbukti memang bagus gitu ya. Nah, kita akan kembali ke topik, oke? Kita kembali ke topik. Kasus pertama tadi saya bilang adalah di call center di Seoul, di Korea Selatan. Kasus yang kedua adalah yang ini. Kasus kedua adalah di rumah makan di Guangzhou di Cina, Guangzhou di Cina. Dan ketika ada orang yang terinfeksi COVID ini, dia makan gitu, dia nggak tahu gitu ya. Ternyata meja-meja yang di sekitarnya itu bisa ketularan juga gitu, walaupun jaraknya antara 1 sampai 4 meter. Loh, kalau 1 sampai 4 meter kan nggak mungkin kena dropletnya, gitu, batuknya sampai 4 meter kan nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata seperti saya bilang gitu ya, ternyata droplet ini kalau berada di ruangan yang tertutup, ini bisa bergulir terus gitu ya. Nah, ini yang gawatnya. Dan semakin lama mereka makan bersamaan gitu, walaupun berbeda meja, itu semakin besar risiko terinfeksi. Jadi meja-meja di sekitarnya gitu ya, itu tuh mereka makan pada saat yang sama gitu ya, dan cukup lama, itu mereka ketularan. Tapi ada meja satu yang dekat juga, tapi mereka tuh bersinggungannya, maksudnya makan pada saat yang bersamaan itu cuma sebentar saja, dan mereka tidak terkena. Jadi semakin lama exposure-nya semakin bahaya. Itu makanya gitu ya, di video Pak Anies gitu ya, kemarin disebutkan bahwa 66% dari orang yang terkena COVID gitu ya, itu adalah orang-orang tanpa gejala. Jadi pemerintah Jakarta ini, mereka mengadakan tracing kontak. Jadi siapa yang sudah kena virus dicari, siapa aja yang orang-orang yang berhubungan itu. Dan ketika sudah di-trace, 66%-nya adalah orang-orang yang tidak punya gejala sama sekali. Mereka menyangka bahwa diri mereka sehat. Itu makanya penting sekali di saat zaman seperti ini. Lebih bagus kalau kita mempunyai praduga bersalah. Praduga bersalah ini maksudnya kita menganggap bahwa semua orang tuh terkena COVID, sehingga kita jauh lebih hati-hati. Karena kadang seringkali kesalahan paling fatal yang terjadi adalah kita menyangka bahwa ini kan saudara saya, ini kan keluarga saya, ini teman saya, nggak, mana mungkin dia nularin gitu. Bukannya nggak mungkin dia nularin, tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah terkena. Nah, itu bahayanya. Apalagi kalau misalnya, ini sering kali gitu ya, misalnya kerja, terus makan sama-sama, duduk sama-sama, buka masker. Nah, itu adalah momen yang paling bahayanya. Kalau makan terus misalnya suaranya keras gitu ya.
suara keras sehingga harus ngomong harus kencang. Ngomong kencang otomatis dropletnya pasti lebih banyak keluar. Nah, itu yang paling bahayanya gitu ya. Itu makanya kalau makan lebih bagus ya dijarak-jarakin, dan makanya nggak usah makan sama-sama dulu lah. Oke? Pencegahan paling bagus itu sebenarnya apa sih? Pencegahan paling bagus itu sebenarnya memang benar working from home. Itu sudah paling bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa, beda kantor itu lebih bagus. Jadi ada sekat fisik. Nah, itu di urutan kedua. Jadi paling bagus pertama adalah working from home. Oke? Yang kedua adalah ada sekat fisiknya. Nah, itu lebih bagus. Yang ketiga, yang paling tidak efektif ya itu ya sudahlah pakai masker. Itu sudah perlindungan terakhir. Apalagi kalau sampai buka masker ya bahaya banget. Ya, jangan sampai ada yang buka masker gitu. Karena begitu banyak orang di Amerika gitu ya, yang begitu ngototnya sampai nggak mau pakai masker, dikasih tahu suruh pakai masker malah ngamuk gitu ya. Presidennya juga aduh sering kali nggak mau pakai masker. You're 6 feet away from you. You're harassing me. I'm not harassing you. You are infecting us. You're coming close to me. You're coming close to me. Back off! Threaten me again! Itu angka kena COVID sehari itu bisa lebih dari 60.000 kasus per orang gitu. Jadi kita di Indonesia 1.000, mereka 60.000, jauh lebih gede ya kira-kira. Nah, itulah makanya selalu pakai masker dimanapun, kapanpun, selalu cuci tangan. Itu saya bersyukur rakyat Indonesia ini jauh lebih patuh dibandingkan dengan orang Amerika. Oke? Nah, ini kasus ketiga yang pengen saya bahas sama Anda. Kasus ketiga adalah di satu buah bus di Zhejiang di Cina. Oke? Itu ada mereka yang pengen naik bus sama-sama. Ada satu orang yang memang sudah ketularan. Dan ketika dia duduk, dia menularkan begitu banyak orang yang ada di bus, walaupun jaraknya jauh-jauh gitu ya. Nah, sekali lagi, kenapa bisa ketularan gitu? Sekali lagi, karena ruangannya tertutup, udara tuh bisa mondar-mandir, bisa di situ-situ aja dan bisa terhirup. Nah, itu makanya di video sebelumnya saya juga sudah mengingatkan, pakai kendaraan pribadi gitu ya. Dan bahkan saran saya adalah nggak usah pakai mobil, kalau bisa lebih bagus itu tuh adalah pakai kendaraan ya. Saya ada menyarankan 2 kendaraan. Yang pertama adalah e-scooter, itu bagus banget dan juga pakai listrik, hemat gitu ya. Saran saya adalah belilah. Oke. Yang kedua saran saya adalah pakai electric unicycle. Nah, itu bagus juga gitu ya. Dan kedua kendaraan ini menurut saya enak gitu, karena kita nggak perlu ngedayung seperti sepeda gitu, jadi kita tetap bisa pakai masker dan kita tetap bisa aman untuk pergi kemana-mana. Itu makanya saya sarankan Anda nonton videonya, bagus. Oke? Nah, jadi ketika kita berada di ruangan tertutup dalam jangka waktu yang lama gitu, maka batasi jaraknya. Jarak kita kalau bisa kita batasi, kalau bisa jangan di dalam ruangan, tapi di luar ruangan itu lebih bagus, dan selalu pakai masker itu jauh lebih baik, dan selalu sterilkan ruangan. Tadi saya bilang ada pakai lampu UV, itu ada dijual, sekarang dijual bebas di Tokopedia juga ada banyak gitu ya. Dan kalau misalnya Anda mau makan kemana-mana, ya seperti saya selalu bawa cairan seperti ini, sabun, ya penting banget ya. Dan kalau misalnya Anda pengen membasuh makanan, ya Anda cari yang safe untuk makan, untuk manusia, untuk bayi gitu ya. Nah, ini Anda pakai produk yang Osmos ini bagus, oke? Jadi kesimpulannya terakhir saya mau bilang bahwa pakai asas praduga bersalah dulu gitu ya. Lebih bagus kita menyangka bahwa siapapun dia ketularan, lebih bagus kita jaga jarak. Selalu seperti itu. Karena kalau misalnya semakin kita tidak mau jaga jarak, ekonomi kita semakin lama jatuh. Sedangkan ekonomi kita sekarang sudah benar-benar susah gitu ya. Itu makanya sama-sama kita berjuang, sama-sama kita jaga jarak, sama-sama kita menjaga kesehatan. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Bila Anda menemukan bahwa video ini bermanfaat, sebarkan sama teman-teman Anda. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan, Anda tuliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan berusaha jawab Anda. Kalau Anda merasa punya masukan, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Oke? Terima kasih banyak. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat buat Anda.